Halo, saya mahasiswa UNAS, Universitas Nasional. Nama saya Frederick Aldo Ardiawan. Nomor mahasiswa saya 1970 6451 6153. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah saya, yaitu aljabar linear yang diajarkan dan diberikan materinya oleh Ibu Ira Diana Solihati. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya yang di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Dan sebenarnya saya nggak memasuki pendalaman tentang matriksnya ya, lebih ke jenis-jenis matriks. Ada matriks apa saja, penjelasan tentang jenis matriksnya dan contoh-contoh dari jenis-jenis matriksnya. Di sini bisa kita lihat ada matriks baris, matriks kolom, matriks segitiga, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Yang pertama kita bahas adalah matriks baris. Matriks baris itu paling sederhana karena cuman terdiri dari satu baris. Di penjelasannya, matriks baris merupakan matriks yang terdiri atas satu baris saja. Baris itu angka yang urutannya tuh dari kiri ke kanan, itu baris. Sedangkan kolom dari atas ke bawah. Nah, karena ini namanya matriks baris, jenis yang matriks baris, jadi di sini hanya ada satu baris saja. Contohnya adalah A sama dengan 258 ke kanan. Itu baris ke kanan, menyamping atau horizontal. Memiliki ordo 1 kali N. Selanjutnya, matriks kolom. Nah, kolom ini ke bawah. Kalau baris itu ke kanan, horizontal, kolom ini ke bawah, vertikal. Matriks kolom hanya ada satu kolom saja. Umumnya matriks kolom memiliki ordo M kali 1. Dengan M adalah banyak kolom pada matriks. Selanjutnya, matriks persegi panjang. Persegi panjang sesuai namanya, matriks persegi panjang ini memiliki bentuk kayak persegi panjang. Tapi jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolomnya. Matriks persegi panjang memiliki ordo M kali N. Kita lihat di sini. Di sini hanya ada 3 kolom dan 2 baris. Bentuknya jadi persegi panjang. Atau 2 kolom 3 baris, sama aja kan persegi panjang, cuman ke bawah. Yang penting tidak sama dengan jumlah kolomnya. Jumlah baris nggak mungkin sama sama jumlah kolomnya, karena itu pasti bukan jadi persegi panjang lagi. Nah, kalau matriks persegi, jumlah barisnya itu sama kayak jumlah kolomnya. Ke bawah 2, ke kanan 2, atau selebihnya kayak ordo 3 kali 3 atau 2 kali 2 itu sama, persegi. Jumlah baris 3, jumlah kolom 3. Maka bakal jadi bentuknya tuh kayak persegi kotak ya. Lanjutnya segitiga. Segitiga ini matriks persegi yang memiliki elemen bernilai 0 di pola salah satunya antara bagian kiri atau bagian kanan. Diagonalnya itu tidak termasuk pola segitiga tersebut. Kayak di sini nih. Di sini pola segitiganya tuh ada di atas kanan atau di atas kiri. 741 839 ngebentuk pola segitiga, makanya disebut dengan matriks segitiga. Sebenarnya mau dari mana aja, asal bentuk nilai nolnya tuh ada pola segitiganya, bisa disebut dengan matriks segitiga. Matriks diagonal, matriks yang semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen yang ada diagonal di tengahnya, itu garis pemisah diagonal namanya. Yang lainnya 0 tapi diagonalnya itu ada angkanya, itu disebut dengan matriks diagonal. Dan kalau matriks identitas itu sebenarnya sama kayak matriks diagonal, cuman nilai-nilainya itu, nilai diagonalnya itu semuanya memiliki nilai 1. Jadi yang lain 0 tapi diagonalnya 1, disebut dengan matriks identitas.
Sedangkan matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nggak ada nilai lain-lain, makanya disebut dengan nilai 0. Nah, ini contoh soal matriks inverse. Jenis matriksnya ini matriks persegi ya, karena mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Baris 21, kolom 24. Untuk menghitung kebalikan dari matriks, metode cepat digunakan. Nah, ini contoh menghitungnya ya, dan kalau contoh jenisnya itu kayak tadi nih, ini jenisnya, dan matriks inverse ini udah beda lagi ya. Ini kita coba menghitung matriks inverse. Untuk menghitung kebalikan dari matriks, metode cepat digunakan. Sebelum menggunakan rumus matriks terbalik, pertama-tama kita harus menemukan nilai adjoint. Untuk menemukan matriks inverse 2x2 yang berdekatan, 2x2 itu jenis matriks persegi, 2 baris, 2 kolom. Kita hanya perlu menukar atau memindahkan elemen yang posisinya ada di baris pertama, kolom pertama, dengan elemen di baris kedua, kolom kedua. Tinggal dipindahin aja seperti yang udah di highlight di sini ya. Berikutnya baris kedua dari kolom pertama dan baris pertama dari kolom kedua dikalikan dengan min 1. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya tinggal dicari determinan matriksnya. Determinannya sama dengan 2 kali 6 dikurang 4 kali 1. 11 min 4 sama dengan 8. Setelah nilai adjoint dan determinan matriks dari ketahui, kemudian masukkan rumus matriks di atas. Hasilnya adalah 1 bagi determinan A dikali adjoint A sama dengan 1/8 kali 6 min 1 min 4 2. Tinggal dikali-kali aja ya. Ini di sini sudah tercantum hasilnya. Jadi mungkin sekian dari penjelasan tentang jenis-jenis matriks. Maaf kalau ada kekurangan atau kurang jelas. Tapi jenis-jenis matriks yang saya temukan ini ada matriks baris, kolom, segitiga, persegi panjang, persegi, diagonal, identitas, dan matriks 0. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Solihati karena telah memberikan materi aljabar linear yang sangat banyak ini, terutama tentang matriks. Alasan saya memilih bab jenis matriks ini karena ini menurut saya bab yang paling mudah untuk dipelajari, karena kita mempelajari hanya jenis-jenisnya saja, seperti matriks baris jenisnya dan definisinya. Kita tidak memasuki sampai dalam kayak matriks inverse ini. Dan matriks itu selain jenis itu banyak lagi. Ada matriks transformator, matriks inverse kayak tadi. Nah, bedanya itu ya di sini, ini jenisnya, jenis bentuk matriksnya itu. Kalau persegi ya mirip persegi, 2 baris 2 kolom. Segitiga membentuk segitiga. Diagonal di tengahnya ada garis lurus diagonal tuh. Ada nilai angkanya, sisanya 0. Identitas diagonal 1, penilainya 1 diagonalnya, sisanya 0. Matriks 0 itu semuanya 0. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, atau ketidakjelasan. Saya minta maaf karena saya juga masih belajar dan tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih.